Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi konsep dasar ekonomi. Pertama kita akan membahas pengertian dari ilmu ekonomi. Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh Xenophon yang merupakan seorang ahli filsafat Yunani, di mana kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos yang artinya adalah pengaturan rumah tangga. Pengertian lain dari ekonomi adalah kaidah-kaidah, aturan-aturan, dan cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan pengertian dari ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengertian lainnya adalah ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Jadi dari slide ini kita bisa paham bahwa ilmu ekonomi ini merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kenapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi perlu dipelajari karena barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Sementara kebutuhan kita sangat beragam. Inilah yang menimbulkan persoalan bagi manusia dan melatar belakangi munculnya ilmu ekonomi. Ahli ekonomi atau disebut juga dengan ekonom merupakan orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu ekonomi juga dijuluki sebagai the Queen of the Social Science karena ilmu ekonomi satu dari antara ilmu-ilmu sosial yang menggunakan metode kuantitatif di dalam analisis-analisisnya. Salah satunya adalah kita tahu adanya ekonometrika yang merupakan perpaduan antara ilmu ekonomi dan juga matematika. Selanjutnya kita akan membahas inti masalah ekonomi. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa kebutuhan manusia sangat banyak, beraneka ragam, dan terus bertambah. Sementara barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, langka, dan juga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan tertentu. Dan inilah yang menimbulkan persoalan dan masalah bagi manusia. Bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya yang banyak dan beragam, sementara barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Selanjutnya kita akan membahas tindakan ekonomi. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, keterbatasan alat pemuas kebutuhan merupakan masalah dari segala sumber masalah ekonomi. Maka dari itu, karena adanya keterbatasan itu, maka kita harus melakukan pilihan ekonomi, yaitu artinya adalah kita memilih kebutuhan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda. Melakukan pilihan ini merupakan salah satu contoh dari tindakan ekonomi. Berikut ada contoh soal terkait dengan tindakan ekonomi, yaitu Kiki mempunyai uang Rp100.000 dan bermaksud membeli buku tulis dan pensil. Harga sebuah buku adalah Rp20.000, sedangkan harga pensil adalah Rp10.000 per buah. Kiki ingin membeli 5 buah buku tulis dan 10 pensil. Tetapi, hal itu tidak mungkin karena keterbatasan yang Kiki miliki. Kiki harus memilih bagaimana membagi uang tersebut agar dapat memperoleh buku dan pensil. Jadi dari soal ini, Kiki punya uang 100.000, dia ingin membeli buku tulis dan pensil, di mana harga buku tulis adalah 20.000 per buahnya, sedangkan harga pensil adalah 10.000 per buah. Kiki ingin membeli 5 buah buku dan 10 pensil. Kalau kita jumlahkan harganya adalah 5 buah buku dikali dengan 20 berarti 100.000 ditambah dengan 10 pensil dikali 10.000 artinya 100.000. Jadi kalau
menuruti keinginan Kiki, berarti Kiki butuh uang 200.000, sementara uangnya hanya 100. Oleh karena itu, Kiki harus memilih bagaimana cara membagi uangnya untuk membeli buku dan juga pensil. Berikut ya, kurva dari pensil dan buku supaya Kiki dapat membeli buku dan pensil. Nah, di sini garis AF merupakan garis kemampuan keuangan Kiki atau disebut juga dengan batas anggaran, yaitu 100.000. Sedangkan titik A, B, C sampai dengan F merupakan kemungkinan pilihan Kiki terhadap buku tulis dan pensil. Jika Kiki memilih titik A, artinya adalah seluruh uang yang dimiliki oleh Kiki dibelanjakan untuk membeli 10 pensil. Sedangkan buku tulis yang dibeli tidak ada. Nah, jika Kiki memilih titik F, artinya adalah seluruh uangnya dibelanjakan untuk membeli 5 buku tulis, sedangkan pensilnya tidak ada atau 0. Nah, jika misalnya Kiki ingin membeli 6 pensil dan 2 buku, berarti Kiki harus memilih kombinasi titik C. Sedangkan kalau misalnya dia ingin beli 4 pensil dan juga 3 buku, artinya dia memilih titik D. Begitu. Jadi, dengan adanya tabel ini kita lebih paham apa saja barang yang bisa kita beli dengan jumlah uang yang kita punya. Dalam memilih, ada barang yang dihasilkan dan ada yang dikorbankan, seperti yang terlihat pada kurva tadi. Kalau misalnya kita ingin membeli pensil lebih banyak, otomatis kita harus mengurangi buku, begitu. Orang disebut bertindak ekonomi apabila ia berhasil memilih perbandingan yang terbaik antara pengorbanan dan hasil, sehingga kebutuhan terpenuhi dengan sebaik mungkin dan pengorbanan yang sedikit mungkin. Dan hal inilah yang dirumuskan dalam prinsip ekonomi. Konsumen dikatakan bertindak ekonomi apabila ia dapat membagi-bagi penghasilannya yang terbatas untuk keperluannya sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan sebaik mungkin atau kita sebut juga dengan optimal. Sementara produsen dikatakan bertindak ekonomi apabila ia dapat mempertimbangkan dengan baik berapa hasil yang hendak dicapai dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan. Sedangkan pemerintah bertindak ekonomi dengan cara mengalokasikan uang negara yang terbatas untuk perbaikan jalan, mendirikan bangunan, mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi, intinya adalah dengan kita bertindak ekonomi, kita tahu prioritas yang harus kita dahulukan. Apa barang atau jasa atau kebutuhan yang penting untuk kita dahulukan dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi artinya adalah kaidah yang harus dipakai sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Ada juga yang mengartikan prinsip ekonomi itu merupakan suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin atau optimal dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Dan juga ada juga yang menyebutkan bahwa prinsip ekonomi itu merupakan suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin. Jadi bisa kita simpulkan ya kalau misalnya prinsip ekonomi itu ketika kita bertindak dengan berusaha mencapai hasil seoptimal mungkin dengan pengorbanan yang kita keluarkan. Istilah lain yang berhubungan dengan prinsip ekonomi adalah efisien, yang mana pengertian dari efisiensi adalah perbandingan yang seoptimal mungkin antara pengorbanan dan hasil. Cara kerja yang efisien menunjukkan bahwa suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai tanpa pemborosan. Jadi, kita kan sering ya mendengar kata efisiensi. Jadi, efisiensi itu artinya adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang kita peroleh itu optimal atau semaksimal mungkin gitu. Selanjutnya adalah kita akan belajar motif ekonomi. Motif ekonomi artinya adalah
Alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Apa alasan dia melakukan tindakan ekonomi? Motif utama seseorang melakukan kegiatan ekonomi yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Ya, ini jelas bahwa orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tetapi ada motif lain kenapa orang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama adalah motif memperoleh keuntungan. Artinya adalah motif ini merupakan dorongan wajar bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam rangka memperbesar usahanya. Jadi dia melakukan kegiatan ekonomi itu untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah motif memperoleh penghargaan. Artinya adalah agar dia terpandang dan dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Itulah dia alasan dia melakukan kegiatan ekonomi agar memperoleh penghargaan. Yang ketiga adalah motif memperoleh kekuasaan ekonomi. Nah, setelah seseorang sukses mengembangkan usahanya dan mendirikan cabang-cabang usahanya di setiap kota, ia tetap berusaha mengembangkan usahanya untuk memperoleh kekuasaan ekonomi. Jadi dia nantinya bisa dengan adanya usaha yang semakin berkembang dan banyak memiliki cabang-cabang, maka dia akan bisa menguasai ekonomi di usaha di bidangnya itu. Kemudian yang keempat adalah motif sosial atau membantu sesama, yang mana kegiatan sosialnya ini diantaranya seperti membantu korban bencana alam, memberikan sumbangan pada panti asuhan, dan lain-lain. Jadi, seseorang melakukan kegiatan ekonomi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga ada motif ekonomi lainnya, yaitu dia ingin memperoleh keuntungan, kemudian memperoleh penghargaan, memperoleh kekuasaan ekonomi, dan juga motif sosial, karena dia ingin membantu sesama, begitu. Oke, untuk video selanjutnya ya terkait dengan konsep dasar ekonomi, kita akan membahas pada video yang kedua, karena jika terlalu panjang nantinya teman-teman juga bosan untuk belajar. Jadi kita akan melanjutkan materi selanjutnya terkait dengan hukum ekonomi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.